Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, saudara moderator yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang zakat profesi, sebagaimana fotokopi yang sudah ada di tangan saudara-saudari sekalian. Yang pertama, dalil zakat profesi secara teks hampir tidak ada dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalil secara umum, secara nas tak ada, tapi secara mafhumun nas, pemahaman terhadap nas ada, di mana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, maka sedekahkanlah, zakatkanlah, infakkanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma kasabtum, hasil usaha kamu. Jadi semua hasil usaha bermakna umum, karena pada zaman itu usaha mereka di bidang, orang Makkah itu pedagang, orang Madinah itu petani, orang Arab Badui itu peternak. Jadi hanya tiga saja, petani, pedagang, peternak. Maka oleh sebab itu kita lihat, maka hukum yang berkaitan dengan zakat zaman itu ya tiga itu saja, di samping zakat-zakat yang lain. Akan tetapi ayat ini bermakna umum, karena maknanya adalah maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik. Oleh sebab itu semua hasil usaha yang baik-baik, maka diwajibkan zakat di dalamnya. Kalaulah difahami Al-Quran itu secara teks, maka banyak sekali hukum yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Ambil contoh tentang khamar, yang haram hanya khamar saja. Bagaimana dengan buah kecubung? Bagaimana dengan sabu-sabu? Bagaimana dengan tuak? Bagaimana dengan pil, koplo, rohypnol dan lain sebagainya? Itu kan tidak ada. Oleh sebab itu pengambilan hukumnya dari ayat yang umum, maka dipahami semua yang sebabnya sama, maka hukumnya sama. Begitu juga dengan ini, Al-Quran hanya menyebutkan maka sabtum, hasil usaha kamu yang baik-baik, maka di dalamnya itu ada kewajiban zakat. Ini dalil pertama dari surat Al-Baqarah 267. Selanjutnya pendapat ulama. Pendapat yang pertama dari tafsir fi Zilalil Quran, karya Asy-Syahid yang mati digantung pada 1966, Said Qutb di Mesir. Beliau mengatakan tentang komen beliau tentang ayat ini, nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan dari atas bumi. Oleh sebab itu, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi, yang dulu belum pernah ditemukan, yang tak terpikirkan, tentang minyak bumi, tentang gas misalnya, itu tidak ada pada zaman dulu, tapi pada zaman sekarang ada, maka dikeluarkan zakat yang mesti ditunaikan. Begitu juga dengan semua hasil usaha manusia, dari yang baik-baik, yang halal-halal, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat Said Qutb dalam Zilal Quran. Kemudian ulama sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab. Nah, ini tak diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena ini kesepakatan ulama peserta Muktamar Internasional pertama yang diadakan di Kuwait, khusus membahas tentang zakat pada tahun 1984. Oleh sebab itu semua hasil pendapatan yang baik-baik itu menjadi kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatnya, berdasarkan kesepakatan ulama peserta seminar yang membahas tentang khusus berkaitan dengan zakat pada tahun 1984. Selanjutnya, siapa yang memiliki, masih berkaitan dengan ayat yang kita bahas tadi, Al-Baqarah 267. Kata Yusuf Al-Qardawi, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani yang telah sampai nisab wajib zakat,
maka dia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Mengapa demikian? Karena ayat yang tadi kita bahas, wa mimma akhrajna lakum minal ard, semua yang kami keluarkan dari bumi yaitu pertanian. Maka semua hasil usaha yang sampai pada batas taraf level hasil usaha pertanian, maka dia diwajibkan zakatnya sama seperti itu, walaupun berbeda cara mendapatkannya. Nah, ini berdasarkan pendapat Yusuf Qardawi dalam Fiqh Zakat halaman 542. Selanjutnya